Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah sejarah kurban Idul Adha yang dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya bernama Sarah yang belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang saleh dan taat kepadanya. Suatu waktu, Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Kemudian, Sarah mendapatkan suatu ide, yaitu mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian, pada satu waktu, Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar. Apakah dirinya setuju atau tidak?" Lalu Sarah dan Ibrahim menanyakan langsung kepada Hajar. Dan Hajar menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Hajar menikah dan Hajar akhirnya hamil. Kemudian setelah mengandung selama 9 bulan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Makkah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Sam. Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau sesuatu apapun di sini?" Hajar terus mengulangi pertanyaannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ibrahim. Bahkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika Ibrahim menjawab, "Ya," dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Sedangkan Ibrahim kembali melanjutkan perjalanan menuju Sam. Dalam perjalanannya, Ibrahim kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Selama beberapa hari,
Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun, persediaan air itu semakin lama semakin habis. Ia menjadi haus, begitu pula dengan bayinya. Ismail kecil pun hanya bisa menangis saat ia kehausan. Hajar hanya bisa memandangnya dengan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Hajar kemudian pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Hajar di Bukit Safa, sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaannya semula bersama Ismail. Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari tanda-tanda keberadaan manusia lain yang bisa membantunya. Namun, ia tidak melihat satu orang pun yang berada di sana. Kemudian Hajar memutuskan untuk pergi ke lembah hingga sampai di Bukit Marwah. Dia mencoba berdiri dan mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada manusia lain yang terlihat di sana. Bahkan Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, namun masih saja nihil. Saat ia berada di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu. Kemudian ia berusaha untuk diam dan kembali mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. Ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril yang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengambil air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat minum dan bisa kembali menyusui bayinya. Sejak itulah Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Hajar yang tinggal di Makkah bersama Ismail, hingga datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Kada, dari bagian bawah Makkah. Mereka melihat sekelompok burung yang berputar-putar di suatu wilayah. Mereka berharap burung yang berputar-putar itu merupakan tanda-tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut. Dan benar, ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat untuk memberitahukan kelompoknya. Setelah itu, mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Hajar menjawab, "Ya, boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun sepakat. Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia, seperti yang diajarkan ibunya. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang berlimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat itu, untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru, dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya, lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah. Hari demi hari berlalu. Ismail pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rindu kepada anaknya yang sudah lama tidak dijumpai. Kemudian datanglah dia menemui untuk melepas rasa rindu.
Nabi Ibrahim kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya tercinta. Betapa bahagianya mereka. Lalu pada suatu hari, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya, Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Mimpi itu berulang. Dalam kitab Miskatul Anwar, disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya, lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Dan Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat 102. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah mempasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail itu adalah suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah saudaraku yang beriman. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban di hari raya Idul Adha sebagai ketaatan dan rasa syukur kita akan harta yang kita miliki di dunia. Dari sejarah ini juga, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silakan share video ini karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.